Seperti inilah kondisi kebunku yang ada di atas dak, yang sebagian talang belum aku isikan, masih terlihat kosong, dan sebagian sudah aku tanami dengan sayuran kangkung. Baik saja, aku akan mereview sedikit mengenai kebunku yang di atas rumahku ini. Bisa kawan-kawan lihat, ini tidak beratapkan ya, atapnya jelas langit. Bisa kawan-kawan lihat, yang hanya aku berikan atap pada tandon hidroponiknya hanya ukuran berapa meter itu 3 kali 4 ya, dengan baja ringan dan menggunakan plastik UV ya, khusus untuk hidroponik yang tebal dan tahan lama ya. Meskipun bisa kawan-kawan lihat, meskipun sudah robek, dia tidak menjalar, masih kuat, masih bertahan. Nah, dan inilah tandon hidroponiku yang berukuran 3 kali 1 meter ya, dengan kurang lebih berkapasitas 1000 literan lebih ya, untuk 4 instalasi meja produksi ya. Berarti dalam arti satu tandon 3 kali 1 ini mengcover 4 meja instalasi meja hidroponik. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan, ini yang sudah aku tanami dengan kangkung, dan kebetulan ini masih berumur 1 minggu lebih, seperti itu ya. Nah, dan di sana juga bisa dilihat, nah seperti itu. Ini, dan sebagian ini sudah kosong, sudah dipanen, dan sebagian masih kecil, belum cukup dipanen ya, masih menunggu. Nah, dari sistem hidroponik di atas ini, untuk kerangkanya bisa kawan-kawan lihat, ini permanen menggunakan baja ringan, semuanya merata menggunakan baja ringan ya. Untuk meja instalasinya ada yang berukuran 4 meter dan ada yang berukuran panjangnya 8 meter, dan paling panjang meja instalasinya yaitu 12 meter. Yang di sana bisa kawan-kawan lihat, aku menggunakan pipa 2,5 in, dan selainnya aku menggunakan talang air. Kenapa di sini kebanyakan aku menggunakan talang air? Bisa kawan lihat, kita tidak beratap. Bisa kawan-kawan bayangkan jika siang hari panas seperti apa, dan di atas ini jika di talang terdapat air dan terkena sinar matahari, itu cenderung cepat mudah berlumut. Nah, kenapa di atas ini aku menggunakan talang? Karena mudah dalam pembersihannya. Bisa seperti ini, jadi kita bisa tutup. Nah, bisa buka, bisa tutup, seperti itu kawan-kawan. Jadi ngebersihkannya mudah, seperti ini ya. Nah, lihat lumutnya ya. Nah, sedangkan untuk pipa ini sedikit sulit. Makanya kena berhubung talang kita hanya cukup untuk 4 meja instalasi, dan satunya yang 12 meter ini tidak ada talang air lagi. Kita adanya pipa ya, kita menggunakan pipa. Mungkin dalam pembersihannya menggunakan sikat gigi, jadi sedikit lebih lama ya. Nah, seperti itu. Jadi pakai sikat gigi kita bersihkan sedikit lama. Nah ya, untuk tandon ada 2 ya kawan-kawan. Yang satu ini, yang 3 kali 1 ini mengcover 4 meja, dan yang satu tandon dengan ukuran 2 kali 1 kurang lebih 200 literan, ini mengcover 1, dan kebetulan ini masih dalam perakitan, belum selesai ya kawan-kawan, tapi sudah bisa beroperasi.
hanya berkendala di pembuangannya ini. Kemarin patah karena ada keponakan yang main, jadi patah, belum bisa beroperasi, perlu diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Di sini di atas aku menggunakan sistemnya sistem NFT ya. Bisa dilihat ini dengan aliran tipis seperti ini. Nah, alirannya tipis sekali. Kalau di tangan tipis. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, seperti itu. Menggunakan sistem NFT ya. Nah, jadi sederhananya mengenai sistem NFT ini, mari kita buka dulu untuk tandon. Nah, seperti ini ya, kelihatan tidak? Saya buka dulu. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, aku menggunakan pipa Amara yang berapa ya, 5.200 kalau tidak salah ya. Saya sedikit lupa. Dengan debit airnya itu 3.800 gitu loh per jamnya. Nah, dari pipa singkatnya saja, dari pompa ini akan masuk ke selang ini, selang setengah in ini menuju pipa setengah in. Nah, di sini ada kuberikan stop kran untuk pembuangan ya. Ini tujuannya apa? Jika ada satu instalasi meja hidroponik yang kita matikan ya, jadi air itu tidak akan balik lagi ke pompa ya, karena sudah ada sistem pembuangan untuk menstabilkan ya, sehingga pompa lebih hemat gitu. Tidak ada timbal balik air yang berlawanan antara air kembali ke tandon dan tandon menuju ke talang seperti itu. Nah, lanjut, ini dari pipa setengah in ini menuju ke bawah sini ya kawan-kawan, ada percabangan. Yang satu menuju ke meja hidroponik yang berpipa 2,5 in, dan satu menuju ke talang ya, seperti itu. Dan satunya menuju ke talang sebelah sana alirannya, dan yang satu mengalir di atas ini menuju ke sini ya. Jadi satu tandon mengcover 4 meja instalasi hidroponik, sedangkan yang satu ini hanya mengcover satu saja ya kawan-kawan. Jadi seperti itu untuk sistem alirannya. Nah, ketika semuanya air naik dari pompa mendorong air ke pipa setengah in menuju ke talang-talang seperti ini. Nah ya, bisa kawan lihat luarnya ya. Nah, luarnya air ya, seperti itu. Dan air yang di talang ini akan menuju ke air pembuangan yang di ujung sana. Bisa kawan-kawan lihat, itu ada pipanya. Ayo kita ke sana, kita lihat air mengalir sini ya. Air itu terdapat pupuk ya, abemik ya. Nah, ini yang nanti yang diserap oleh tanaman kita ya, dengan rotasi 24 jam nonstop tanpa berhenti ya. Air itu mengalir dan menuju ke pembuangan sini ya. Nah, di ujungnya kita tutup sama tutup talang, dan ada kalepnya. Saya lupa ini namanya, ini apa ini ya. Nah, kalepnya ini biarin, dengan tujuan kita mudah saja untuk memasang, bisa dengan tujuan bisa mengatur ketinggian airnya seperti apa, seperti ini. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya, nih bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Nah, bisa kita atur tuh ketinggiannya seperti apa.
Nah, dia tinggi seperti itu. Bisa dinaikin, bisa diturunkan. Tuh gunanya ya, untuk karet ini. Ada yang macet sedikit. Oke, nanti saja. Nah, kemudian dari pipa pembuangan itu ya, sekawan-kawan lihat ya, dari ujung sana menuju ke sini, ngebuang sampai mentok. Aduh, saya agak susah ya ke bawahnya. Mentok dan kembali menuju tandon sana. Nih ya, kita ikuti nih pembuangan kembali ke tandon air. Nah, tandon hidroponiknya ya, tandon air. Nah, mengalir balik. Ini berputar selama 24 jam. Jadi untuk kawan-kawan yang tertarik dengan berhidroponik atau yang belum mengenal hidroponik, nah seperti inilah sistem hidroponik dengan NFT ya. Itu kita tutup dulu biar tidak masuk air ya ke dalam air tandon itu, tandon ini ya. Nah, seperti itu kawan-kawan, secara sederhana sistem aliran hidroponik yang berada di atas dak atau di atas rumahku ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan yang dapat saya perlihatkan dan dapat saya perjelas untuk kawan-kawan untuk menambah ilmu wawasan, baik yang sudah mencoba berhidroponik maupun yang sebagai hidroponik pemula. Jika pun ada kekurangan dalam sistem kebunku yang ada di atas dak ini, mohon tinggalkan komentar di kolom komen ya, karena setiap masukan saran kawan-kawan itu berikan motivasi perbaikan diri kepada saya, terutama di kebun BDLC hidroponik. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.